Hola amigos, si eta anu bobos ti payos, terus ti gebros, kuluna katinggang bandros. Ciri khas ini ciri khas apa? Ciri khas tetapnya tanpa naskah kayaknya. Ciri khasnya Cepi nih kayaknya. Iya, apa ya? Kayak menemukan apa ya, sebuah branding baru lah ibaratnya gitu. Jadi ya ini ciri khasnya aku lah gitu. Dan ini kebetulan sangat culture sekali. Culture. Sunda banget itu. Sunda banget. Karena kebetulan ya kita kebetulan domisili di Bandung ya, gitu. Dan ngomong-ngomong soal Sunda Pak Cep, sekarang lagi rame ini kasusnya. Si bangsat beneran. Si sebutin aja lah ya. Sebut aja. Si Resbob ya. Resbob ya. Resbob kan. Iya. Jadi sebenarnya katanya sih ya, dia katanya lagi habis ini. Oh iya. Katanya ya, tapi ya memang sih gitu ya. Kalau orang lagi kayak gitu tuh sebenarnya tingkat kesadarannya itu menurun. Tapi kayaknya sih itu tuh bisa dibilang kalau dia nggak bilang kayak gitu pasti nggak ada pemantiknya. Betul. Aku ngerasanya kayaknya ada pemantiknya, atau mungkin sebelumnya dia lagi ada rasa benci mungkin terhadap suatu hal yang diomongin. Betul. Masuk supporter kebanggaan Kota Bandung, supporter Persib, lalu suku kita. Nah itu suku gua juga kan. Iya kan. Nah, jadi itu. Aduh ya Allah, kenapa ya kok rese gitu ya? Iya, padahal kalau emang mau mabok mah, kalau emang mabok ya, ya mabok sih ya silakan aja, itu pribadi masing-masing lah ya Pak Cebe. Tapi kalau bisa maboknya ya udah diam aja di rumah gitu kan. Kalaupun emang dia mau meracau kayak gitu, nggak usah ini yang jahat di videoin. Betul. Nggak usah dipublikasi gitu lagi kan. Live. Tuh kan. Lagi live. Dikiranya nggak akan ke-save ya? Iya kan. Temennya jahil kayaknya. Dulu juga. Nih, aku buktiin lagi minum air putih. Biasa aja. Gak ngomong kok. Iya. Gak ngomong apa-apa binatang. Iya. Santai aja. Santai aja. By the way teman-teman, kita beralih dari isu yang sangat kontroversi. Dan ya semoga pelakunya segera diamankan karena ya itulah, karena itu udah menyangkut jati diri warga Jawa Barat lah, yang ataupun mungkin yang di luar Jawa Barat tapi emang sudah dari kecil dididik oleh ya ada di lingkup suku Sunda atau emang turunan dari suku Sunda itu sendiri. Itu sangat katowel kalau kata itu ya. Iya, walaupun aku sebenarnya campuran. Ada suku Jawa, bapak dari Jawa, ibu dari Sunda. Tapi karena aku lahir dan besar di Bandung, jadi otomatis ya aku mengangkat jati diri. Ya aku punya jati diri dari Sunda. Nah, itu dia Pak Cep. Jadi walaupun, pasti nggak kesinggung ya Pak Cep. Ya pasti lah. Iya. Walaupun mungkin next mungkin suku Jawa juga mungkin ya yang di kayak gitu ya, pasti aku juga ada rasa berontak dalam hati lah gitu. Iya. Karena ya harusnya pakai logika manusia lah. Kalau lisannya binatang ya logikanya harus tuh minimal manusia dulu ya Pak Cep ya. Betul. Karena manusia ngomongnya, kecuali kalau binatang nggak apa-apa. Jadi hati-hatilah sama omongan. Karena mulutmu itu adalah harimaumu. Ya benar sih. Betul. Ya semisalkan emang dia personal brandingnya dengan celetukan yang kasar kayak gitu ya, minimal harus ngotak juga. Logika dipakai Baca. Ngotak. Etika, logika itu. Apalagi Anda katanya soal influencer. Influencer apalagi? Influencer. Kita aja yang bukan influencer juga kan. Nggak pernah dan nggak berani juga ya. Kalau buat pemerintah oke lah. Alah. Iya. Nggak, tapi ini buat apa ya, positifnya. Positifnya. Karena ya kita juga
boleh mengkritik suatu hal ya Pak Cep. Boleh banget. Selama itu didasari dengan ya logika yang pakai logika, terus didasari juga dengan ilmu juga itu pastinya. Asal nyablak asli, bro. Hati-hati cariin wakil gubernur marah. Sat. By the way teman-teman, di hari yang cerah ini, kita berdua pilek betul. Tadi kan antum kan di awal bilang aku ya tadi pakai ini antum ya, ciri khas antum. Jadi aku mau bilang antum jadi aku pilek tadi ya begitu, cuma udah dipakai. Oh iya, kita belum opening ya? belum. Oke. Cari kembali lagi bersama kita. Saya Asep Jeko. Saya Fludan Batu. Kita berdua host di Tanpa Naskah. Right. Sorry, tadi telat ya untuk openingnya. Jadi apa-apa. Kita tuh sebenarnya lagi semangat juga buat bawain nyampein berita viral yang itu, karena ini juga buat menjadi bahan pelajaran juga sih buat kita pribadi dan teman-teman yang ada di balik layar. Betul. Itulah ibaratnya. Nah, apalagi teman-teman yang suka mainan sosial media, yang mungkin sekarang lagi merintis untuk menjadi influencer kah atau apakah itu namanya, ya jangan asal nyablak lah. Hati-hati teman-teman, jejak digital itu sangat mempengaruhi masa depan kamu dan juga hari-harimu. Nah, iya betul. Jadi bijaklah dalam menggunakan medsos. Iya betul. Kalau enggak nanti hari-harimu Senin semua ya. Asli, kayaknya si Rescopio gitu loh kayak. Iya, hari-harinya itu Senin semua anjir nantinya. Apalagi udah digeruduk juga kan sama orang-orang sangkutan kan. Udahlah. Wah, sorry teman-teman. Sekarang dulu kita kayaknya ada obrolan yang seru juga nih. Iya nih. Jadi gini Pak Cep. Kan waktu itu tuh kita ngebahas soal fase perencanaan ya Pak Cep. Betul. Nah, fase perencanaan yang dimana mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah mulai merencanakan suatu hal yang kayaknya aku harus mulai wake up nih untuk menuju ke arah yang lebih baik atau misalkan untuk ke tujuannya teman-teman masing-masing lah gitu kan. Nah, kalau sebelumnya kalian masih merencanakan, sekarang mungkin teman-teman harus mulai fase actionnya nih. Ya. Karena kalau rencana doang tanpa actionnya percuma Pak Cep. Iya benar sih, benar. Gitu. Jadi karena kalau cuma rencana doang nggak maju-maju mau ngapain, jadi ibaratnya kita ibarat peribahasa aja mungkin tong kosong nyaring bunyinya. Itu betul gitu, nyaring bunyinya nggak akan ada bekasnya. Betul gitu. Dan juga kita harus ketika kita memulai action, ingatlah peribahasa cikaracak ninggang batu lawan jadi logo. Itu teman-teman. Artinya jadi kita mulai dari usaha yang kecil-kecil. Iya. Tapi kita harus konsisten. Betul. Nah, masalah proses itu di akhir. Masalah hasil adalah itu di akhir lah. Jadi prosesnya kita berjalan perlahan, konsisten. Betul. Ya mudah-mudahan nanti pada waktu yang tepat kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan atau yang kita bangun sejak awal. Ya, gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman harus coba memulai action ya dari sekarang juga. Dari detik ini juga. Kalau gini, nggak apa-apa. Teman-teman sekarang lagi nonton Tanpa Naskah. Tiba-tiba kalian ingat, wah anjir ya. Udah plan ya. Bener. Action lah sekarang nggak apa-apa sambil action. Iya. Karena kita memang reminder. Iya betul. Ingat kita lagi reminder teman-teman itu. Nah tapi Pak Cep, untuk masalah actionnya pasti dibutuhkan beberapa hal yang menjadi faktor pendukungnya lah istilahnya. Yang dimana diantaranya yang akan kita bawakan saat ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran simak sampai habis videonya. Tapi emang benar juga ya kalau misalkan kita action tapi misalkan kita nggak ada fasilitas pendukung. Modelan kayak gini. Gimana Pak Cep? Jangankan kita nih, tentara
disuruh perang, tapi nggak punya senjata. Mau gimana perangnya cuy? Susah kan? Susah. Nah, sebagai seorang komandan yang memerintah pun juga harus punya ini gitu kan? Iya. Untuk biar bisa bisa melancarkan aksinya gitu. Betul. Sama halnya dengan kita gitu kan. Ini contoh. Kita dari dulu tuh tiba-tiba podcast. Oh iya. Nah, kita tuh sebenarnya mulai menjalankan lah ya waktu itu tujuannya itu. Jadi kita mulai ibaratnya itu menyusun anak tangganya lah ibaratnya gitu. Oh iya, fondasinya. Tapi kalau kita nggak disertai dengan fasilitas pendukung kayak device-nya. Betul. Dengan ya ini nih, ya alat ini ini ya yang nyala ini. Iya. Nah, ini pun juga termasuk dari fasilitas pendukung. Betul. Buat menjalankan podcast ini. Gitu. Itu dulu, itu juga teman-teman. Dan by the way juga kalau teman-teman mau tahu nih, sebelumnya kita bahkan tanpa ini Pak Cap ya. Tanpa alat yang nyala ini, tanpa tripod ini. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah lihat ya di episode pertama ya, episode yang dulu ya, di akun yang lama ya. Oh iya, di akun yang lama, ya, yang masih yang black lama. Tuh logonya. Wah itu buset dah, teman-teman dengernya harus pakai ini earphone sama telepati. Telepati aja, bener, mendengarkannya pakai telepati. Bener teman-teman. Kalau nggak percaya cek aja deh. Itu ya noise di mana-mana ya itu ya. Buset, noise di mana-mana, produksinya agak PR. Iya, tapi itu semua tuh ini ya. Karena kitanya satset gitu aja ya. Ngalir gitu aja tiba-tiba podcast. Ya udah dengan perangkat seadanya, kita lupa dengan ini. Kita butuh mic. Iya, ternyata kita butuh. Iya. Karena gini Pak ya, ya sama sih. Dulu juga sebelum podcast ini dimulai Pak Cep. Dulu sempet bikin ya coba bikin YouTube lah. Dulu ya masih suka dunia gaib gitu ya. Temen dunia horor, dunia gaib, misteri dan lain sebagainya. Dulu tuh modalnya gini doang Pak Cep. Awalnya kan lihat nonton YouTube doang Pak Cep. Anjir, lu nontonin Ewing SD lah. Wah seru nih, konspirasi gitu segala macam. Lama-lama buset dah, nonton mulu ya, kenapa nggak bikin juga gitu kan. Iya benar-benar. Nah jadi apa yang aku tonton waktu itu diserap aja. Masuklah ke sini. Masuk ya. Bikinlah videonya. Nggak ada tuh mic-mican kayak gitu. Jauh banget tuh. Jauh banget. Siapa ya? Alhasil gimana? Jauh banget. Jadi di kasur Pak Cep. Kasur. Tak simpen di atas itu kan. Jauh gini set, ngomong bla 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 bla. Berapa menit coba? Berapa? 32 menit. Nah, beres, aku stop. Ya. Lihat dah, masukin ke aplikasi editor gitu. Pas di play, udah di enhance. Kagak ada suara. Kagak ada. Wah, di situ marah sih. Marah emang, bener ada. Sama diri sendiri. Marah sama diri sendiri. Udah dipublish lagi. Karena saking ngebetnya waktu itu, kayak jadi YouTuber gua. Bodo amat, publish, bikin thumbnail, anjir. Tapi anehnya Pak Cep ya. Apa? Tanpa suara. Tanpa suara ya, suara adalah cuman jauh gitu ya. Iya. Ada suara, biasa. Sama tuang es krim lewat. Gitu. Intervensi lah ini. Intervensi lewat, ya alhasil ada yang nonton. Tapi ada ya? 100. Wah, iya 100. Tahu nggak ada yang komen pertama apa? Apa? Ngomong apaan sih lu Bang? Kayaknya ya, yang 100 orang nonton itu cuman ngeliatin doang. Anjing nih orang nggak jelas banget. Salahnya lihat video. Ya elah. Ya gitulah. Itu karena kengebetan, tapi ya mungkin ada positifnya, kita udah mulai. Nah itu seenggaknya udah berani untuk memulai daripada nggak sama sekali. Ya walaupun mungkin fasilitas pendukungnya belum memadai secara maksimal ya. Tapi seenggaknya kita tuh udah punya niat dan mempunyai confidence yang tinggi. Betul Pak Cep.
Ini harus bener, ini harus diapresiasi. Oh iya, apresiasi ya. Nah tapi video yang selanjutnya dari deket buset dah, muka tuh selayar-layar beneran udah kedengeran tuh suara macam buset, pakai earphone kayak gitu. Wah, ngomong-ngomong muka semua ya sih. Ada tapi yang nonton. Ada. Gak tahu dah gua. Tapi kan suaranya kan jelas sih. Kan? Jelas sih. Cuma suara yang lu keluarkan kan jelas, tapi mungkin backgroundnya aja ya. Anjir, muka. Tadi video pertama suaranya nggak ada, backgroundnya tapi ada. Ada backgroundnya. Tag yang kedua, suaranya ada, backgroundnya muka semua, berminyak ya. Hinyai gitu. Wah, nggak tahu lah. Mungkin ya itulah bentuk dari usaha lah teman-teman. Coba tapi asli nih perlu diapresiasi juga nih. Iya sih, sedikit lah asli. Gitu teman-teman. Dan ya kalau tadi kita sudah membahas soal kecil tapi jalan, mungkin apa? Iya benar, kecil tapi jalan. Sekarang kita mulai membangun kebiasaan itu sendiri, Pak Cuk. Kebiasaan itu sendiri. Oke. Mungkin ini tergantung ya, relatif. Maksudnya pasti sesuai dengan tujuan teman masing-masing, pasti berbeda Pak Cep ya. Oke. Berbeda. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan kebiasaannya mulai dari bangun tidur pagi. Kenapa bangun tidur pagi itu penting, teman-teman? Nah, berdasarkan pengalaman aku. Wah, sih. Seru nih. Ya. Gimana? Pada saat menganggur, bangun siang itu melewatkan banyak kesempatan yang sangat berpengaruh pada hidup kita, teman-teman. Contohnya gini, dulu waktu nganggur, padahal butuh kerja, karena bangun siang, di pagi harinya banyak banget panggilan pekerjaan yang tidak dibalas melalui chat WhatsApp karena bangun siang, ya. Ketika dibalas siang hari, teman-teman tahu balasannya apa? Apa coba? Mohon maaf, ditunggu lagi konfirmasi selanjutnya ya. Dan itu pun belum tentu di waktu yang secepat itu kan, buat ngabarin lagi kan. Ngabarin belum tentu. Bahkan bisa jadi itu tuh sebenarnya ditolak, cuman caranya halus. Tapi Pak ya, di situ aku mikir. Gimana? Mungkin rekruternya atau HR-nya mungkin ya. Wah, ini anak balasnya jam segini, padahal tadi nggak jam 7. Iya betul. Biasaan bangun siang, mungkin gitu ya, mungkin udah menjudge dan menilainya seperti itu. Mungkin. Padahal kan mungkin HR-nya belum tahu kalau misalkan kita punya kesibukan yang lain. Ya, tidur. Bisa jadi. Shit, hebat. Ya itu salah satu contoh kesibukannya. Iya. Sibuk tidur. Bangun siang, sibuk tidur, aduh. Tidak baik, jangan bangun pagi-pagi. Iya benar. Apapun tujuan kamu, pokoknya bangun pagi itu sangat penting. Sangat penting. Percayalah. Benar. Berarti itu udah ada notif 99 panggilan tak terjawab. Dilihat orangnya lagi. Lagi kerek ya. Gila. Tapi emang bener sih. Bahkan di keluargaku yang ada di Jawa tuh, mereka ngasih taunya gini. Ada kayak pepatah Jawa tuh bilangnya apa ya? Kalau di Indonesia itu bangunlah lebih awal, jangan sampai rezekimu dipatuk ayam. Katanya gitu. Bilang gitu. Jadi lebih pagi lebih bagus sebelum ayam berkokok mungkin ya. Oke. Jadi pas begitu kita bangun, nah begitu mungkin analoginya rezeki yang kita dapetin itu enggak kemana-mana, jadi tertuju sama kita gitu. Setuju. Mungkin analoginya gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman yang sibuknya masih tidur di pagi hari, udah mulailah rubah kebiasaan itu. Rubah. Ya, yang pastinya istirahat pun cukup. Jangan dalam artian kalau emang begadang nggak ada artinya, ya nggak usah begadang. Nggak usah. Kalau kita begadang tapi ada artinya, ya begadang lah. Begadang. Ya kalau aku kan gitu kan, ada shift 2-nya, di mana shift 2-nya kan malam. Jadi kalau aku begadang ya
ada dimaklum juga gitu. Ya. Karena aku emang bekerja gitu. Ada aktivitasnya. Ada aktivitasnya. Tidur dan tidur kok tidur sih. Bekerja maksudnya Bu. Bekerja sambil tidur. Tidur. Bekerja sambil tidur. Ya kalau beliau ini pernah dengar katanya beliau ini pinter nih nyari waktunya. Ini sebelum berangkat kerja beliau ini tidur dulu siangnya, betul nggak Pak Cep? Betul. Siang tidur, sore olahraga, ya. Malam berangkat kerja. Ya. Gitu. Jadi malamnya tuh semangatnya cuma beberapa jam doang. Selanjutnya tidur. Iya. Buat teman-teman di tempat kerjaku, kalau ini sangat namanya juga di depan kamera ya. Oh iya. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Tolong supportnya ya, Oh, ada something gitu. Supportnya ya. Stay calm. Iya. Jadi mungkin terlepas dari shift malam, ya mungkin bagi aku itu ada ada rasa beratnya tersendiri karena aku sebagai manusia dan mungkin kayaknya bukan aku aja yang ngalamin hal ini. Jadi aku tuh biasanya jalanin pekerjaan di malam hari itu di jam-jam awal. Pas begitu aku masuk tuh aku selalu tancap gas. Buat ngadepin dulu ya. Buat ngedapetin dulu si target hariannya. Oke. Nah, baru setelah beres target hariannya barulah tetap kerja. Oh, tetap kerja dong. Ya, tapi sambil tidur. Dia tetap kerja tapi si ritmenya agak diturunin. Oke. Karena kan semakin malam apalagi semakin ke dini hari itu lebih jadi kondisi badan itu benar-benar mau dipaksain semangat pun tetap. Jadi emang badan kita tuh udah otomatis kayak menurunkan performanya. Beda dengan kita bekerja di pagi hari. Ya. Jadi si badan kita tuh kayak otomatis gitu otomatis kayak menurun performanya, dalam artian mungkin sel-sel badan kita tuh emang butuh istirahat gitu. Jadi ke sugesti mungkin ya atau betul. Mungkin terbawa karena badan kita itu ya kita sendiri yang tahu gitu kondisinya, jadi akhirnya mulai menurun. Nah, di waktu-waktu itu aku mulai setting ritmenya. Mungkin yang tadinya di jam-jam awal aku digas terus ya, digas, tancap gas. Begitu pas mulai dari tengah malam sampai ke dini hari, mulai aku perlahan menurunkan si performanya. Ya mungkin bisa aja tidur. Iya. Sambil tidur. Kalau gue tidur biasanya ini aja deh, kalau ini yang penting semuanya udah beres. Ya, gitu aja. Pekerjaan kamu udah beres apa baru menurunkan performa. Ya tidur ya cuma gini aja di tempat duduk gitu biasanya. Tempat duduk lagi gitu kan. Ya, karena di sana nggak ada kasur. Nggak ada. Jadi ya udah tidurnya gitu aja. Kondisi duduk aja. Duduk santun. Duduk santun, matanya langsung terbenam. Mata terbenam. Mata tenang. Iya. Hati tenang. Tapi kalau aku biasanya di musola Pak Cep. Kebanyakan orang di musola. Cuman yang paling kesel tuh gini Pak Cep ya. Ada beberapa orang mungkin habis sholat, habis segala macam, terus tidur. Yang paling keselnya tuh kalau ada di musola yang sambil main Mobile Legend. Berisik, nggak pakai earphone. Aduh. Set dah, kayak nggak ada tempat lain ya. Iya benar. Katanya apa Pak Cep? Karena di tempat kerja aku tuh katanya ya, nggak tahu ini mah. Jadi di luar musola tuh ada ruangan khusus untuk bicara sebenarnya Pak Cep. Agak luas lah. Cuman ya tempatnya emang penerangannya agak kurang. Katanya di situ kenapa lampunya nggak pernah diganti, sementara di ruangan lain diganti yang lebih terang. Katanya penunggu di sana sukanya ya agak redup lah gitu. Mungkin lebih ke warung remang-remang gitu sukanya. Masuk ya. Banget itu beneran banget. Mending dialihin aja ke sana. Nah, warung remang-remangnya ke warung remang-remang. Kan jadi penghuni di situ tuh ya sekaligus ada hiburannya sendiri. Ya. Enggak jenuh lah ya. Ya enggak jenuh daripada diem di situ.
Ngapain? Ya diem doang mungkin kayak gini. Lampu yang remang-remang. Ya, lebih baik ke warung remang-remang. Ada hiburannya dia kan. Betul. Pernah ada katanya di sana. Ini sedikit selingan aja teman-teman. Ada lagi istirahat, main Mobile Legends juga, beneran nih katanya, ada yang cerita lah. Lagi main Mobile Legends, kebetulan karakternya ada yang kayak ketawa gitu kan. Oh ya benar-benar. Nah, ketawa gitu, taunya ada yang terusin. Wah, dia pikir itu temennya kan, temennya. Pas dia bilang ini, anjir berisik lu lagi asik juga. Dia dalam pikirannya nggak akan ada yang nyautin, taunya lagi apa? Oh gitu. Dia bisikin gitu. Wah seru nih. Lagi apa? Ya ini lagi. Kamu nggak lihat ini aku lagi main apa? Gituin aja udah. Nggak lihat nih aku lagi main apa? Kamu bantuin nggak nih? Naikin rank aku. Busreng gitu. Kalau aku kebetulan kan nggak ini baca, ya nggak ngerti Mobile Legends. Ya jadi nggak main. Ya main, dan taunya bukan pusreng, basreng. Basreng ya. Jam segitu yang ngopinya basreng. Tapi ada untungnya kamu nggak bisa main itu. Kenapa? Kalau kamu bisa main, kalau bisa main itu kamu bisa lupa waktu. Bener. Buset. Killing time. Soalnya satu game aja bisa makan waktu 45 menit sampai lebih. Buset. Satu game. Waduh. Wah, tapi ya sih. Ya sih killing time sih maksudnya Pak. Iya. Emang sih nggak semua orang kayak gitu, tapi kebanyakan orang yang udah main kayak gitu tuh udah. Jadi dia tuh harus punya waktu lebih dari mungkin kalau 1 jam mungkin dirasanya kurang kenyang, puas gitu. Kurang puas. Harus main tuh di atas 2 jam baru dia puas. Aku juga dulu gitu. Makanya kenapa ya dulu aku tuh bilangnya kayak nggak punya tujuan hidup. Jadi aku tuh waktu pas di Batam tuh kayak seolah ya udah aku puas dengan keadaan yang sekarang. Dalam mungkin pas karena aku udah bekerja, terus aku anggap hari libur aku ya ini hari-hari hari libur kan hari yang santai, tapi aku tuh makainya dengan cara main busreng kayak gitu. Dan itu sebenarnya killing time, dan juga aku tuh kayak nggak punya pikiran lain selain kemajuan aku ke depannya. Aku tuh kayak nggak punya waktu buat berpikir aku harus ngapain lagi ya setelah ini gitu. Oh iya. Jadi udah hidup tuh kayak ikutin alur aja gitu. Kayak nggak ada tujuan hidup. Dan akhirnya ya gitu. Setelah aku biasa kalau hari libur tuh setelah main sampai subuh aku mungkin ya subuh dulu. Ya sholat dulu, habis sholat tuh langsung tidur. Bangun ya udah pasti siang. Iya sih pasti siang. Udah pasti siang. Dan aku tuh melewatkan si pagi-pagi yang indah itu. Oh iya, nah itu dia teman-teman. Nah makanya itu kan untuk hal yang kayak gini tuh bisa dibilang dari habit juga sih harus diperhatikan ya. Kalau misalkan dari habitnya dirasa kurang ada manfaatnya, walaupun sorry itu saya ini main Mobile Legends tuh bukan hal yang tidak bermanfaat, enggak. Tapi kalau kita bisa bijak manage waktunya, karena ya itu tadi 1 game aja bisa memakan waktu lebih dari setengah jam. Wah iya sih gitu. Dan kita itu baru bisa mencapai kepuasan bermain game itu tuh mungkin di atas 2 jam lah. Rata-rata segitu ya? 2 jam atau di atasnya gitu. Rata-rata segitu baru kita mencapai udah mulai bosen. Jenuh tuh. Mulai jenuh. Matiin dah HP. Tapi ya aku nggak mencibir atau nggak menjudge si gamenya, karena aku juga pernah ada ya penikmat, karena aku juga pernah dulu main itu. Bahkan sekarang pun kalau aku diajakin main dan handphoneku support, mungkin aku bisa main lagi gitu. Tapi mungkin aku udah nggak seperti dulu. Udah mungkin berubah. Jadi aku mungkin 1 game 2 game udah selesai paling gitu. Wajar lah sewajarnya Pak Cep. Iya. Dan bukan hanya game itu aja sih yang menurutku. Ya game mobile lain pun juga gitu, killing time juga. Kebanyakan ya Pak Cep. Walaupun ya untuk mungkin banyak juga mungkin teman-teman gamers yang ikutan kompetisi mungkin Pak Cep. Ada juga yang ya memiliki kejuaraan yang bagus gitu. Ya nggak menutup kemungkinan itu juga jadi hal positif. Cuman balik lagi dalam konteks lain, hal tersebut ya harus di-manage dengan baik lah. Iya benar. Mungkin seperti itu teman-teman. Tapi ada juga loh yang info
dari orang lain sih pernah ada juga, bahkan seorang suami yang udah punya istri dan anaknya juga terlantar gara-gara si suaminya sering main Mobile Legend. Oh shit. Entah ya, nggak hanya Mobile Legend aja sih, sebenarnya game yang lain pun juga yang bersifat killing time juga bisa menjadi pemicunya, dan akhirnya kan jadi pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakuin sama istrinya juga bareng-bareng jadi terbengkalai. Oh iya. Dan akhirnya istrinya kan ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Dan ya anak mungkin ditelantarin, nggak diasuh gitu segala macam. Misalkan datang anaknya, Papa ya main, bentar lagi push rank kan, kasihan gitu. Nah, setelah dimention baik teman-teman ya. Kembali lagi. Oke teman-teman, kalau tadi ya kita membahas soal apa tuh namanya, membangun kebiasaan. Iya. Sekarang kita mulai dari melawan mentalitas menjadi seorang penunda. Oh ya, menunda. Nah, jadi kalau menunda itu nggak hanya di sektor lapar. Menunda kelaparan. Iya. Wah sering. Jadi kalau lapar ya udah silakan makan aja gitu. Tapi ya makanlah dengan bijak gitu, nggak kebanyakan juga sampai akhirnya kekenyangan. Jangan. Jadi karena apa? Karena apa? Makan banyak juga nggak bikin badan gede. Betul. Iya. Aku contohnya. Iya. Nggak gede-gede macam kebiasaan makan banyak. Kebiasaan ya. Karena mungkin kayaknya kenapa badan itu tetap kecil? Misalnya ibaratnya badan itu nggak membesar, nggak berkembang karena mungkin stuck juga ya, tetap stuck gitu ya, kayak kecentet lah mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya itu tuh ilmiahnya ada, mungkin karena makan yang kita makan itu mungkin angka kecukupan gizinya mungkin masih belum mencapai tercukupi, ataupun mungkin aktivitas kita itu terlalu banyak dibanding pemasukan kita dalam hal makan. Bisa jadi kita kerja keras tapi kita makan cuman sekali doang, berikut makannya mungkin bukan makanan yang bergizi dalam artian karbohidrat, protein semua tercukupi, enggak. Bisa jadi mungkin kamu makannya cuman sekedar roti doang sama susu. Iya juga. Bisa jadi. Kalau ini andai saja mungkin kayak gitu. Tapi kebanyakan juga kayak gitu. Ya. Kalau lagi kerja sih gitu Pak Cep. Iya, jadi pengennya instan. Betul, jadi kalau udah bekerja itu kita lupa sama semuanya. Biasanya kalau misalnya kita udah menikmati pekerjaan itu dan akhirnya udah tanggung. Jadi tunda-tunda terus. Benar. Dan juga kita menunda kerjaan itu sebenarnya nggak baik juga sih gitu. Kalau misalkan bisa diselesaikan detik itu juga, kenapa enggak? Why not? Benar. Karena lebih cepat lebih baik. Terus kerjaan baru bisa datang lagi. Nah itu teman-teman itu. Karena kalau kita terus menunda terus, ya nanti planning yang selanjutnya bakal kehambat. Dan juga kadang juga kita menutup kemungkinan baik yang lain ya Pak Cep. Tanpa disadari ya teman-teman, karena gini, kayak misalkan kita ya tadi lah, mungkin kalau tadi itu kita menunda makan ya. Kalau sekarang kita menunda tidur misalkan. Menunda tidur ya. Nah itu faktornya ke kesehatan. Sama kayak tadi juga sebenarnya. Kalau kita nunda ke pekerjaan, ya itu juga tadi bakal mungkin dimarahin atasan, atau juga ya ngehambat kerjaan teman-teman yang lainnya. Itu teman-teman yang bahaya. Jadi ya sebisa mungkin bener kayak tadi yang Pak Cep bilang, kita harus mendahulukan maksudnya memprioritaskan apa yang harus kita kerjakan pada saat itu. Gitu. Terlebih kita mempunyai life goals. Itu dia. Kita mempunyai satu life goals. Misalkan kita mau pengen punya usaha misalkan, ataupun mungkin kita punya life goals itu ya dari kemarin kita ngomonginnya masalah pekerjaan mulu ya. Kita coba deh life goals kita tuh nggak hanya pekerjaan. Kita lihat lagi. Oke. Entah itu mungkin orang yang kita sayangin, yang nantinya mau kita nikahin. Nah, bisa jadi kan? Itu juga bisa jadi life goals. Itu life goal juga salah satunya. Iya. Nah, jadi kita tuh nggak usah menunda-nunda misalkan pertemuan
dengan orang yang kita sayang. Kalau misalkan dalam diri kita itu udah ada kecenderungan atau kepercayaan dan keyakinan bahwa orang ini tuh patut untuk diperjuangkan. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kamu bisa untuk menghampirinya atau menemuinya dengan cara apapun, temuilah. Jangan ada rasa gengsi atau apapun terhadap apa yang nanti kamu perlihatkan kepada dia. Dan yang pastinya kalau dianya emang orang baik, dia pasti akan menerima kamu apa adanya. Terlebih kalau kamu itu datang ke tempatnya dia di mana jarak antara kamu dan dia itu jauh. Pasti itu rasa penghargaannya juga tinggi, sangat tinggi. Betul. Karena kan di sisi lain dia itu menghargai effortnya. Misalkan effort seseorang yang mau menemuinya dari kota A ke kota B, misalkan gitu. Betul. Itu pasti diapresiasi tinggi. Terlebih kalau kamu mungkin datang langsung menemui kedua orang tuanya. Itu karena itu akan tertuju langsung ke tujuannya. Ya, gitu. Kalau cuman tujuannya pacaran dong buat apa Pak Cep ya? Ya, itu karena mungkin karena gini Pak Cep ya. Ada beberapa laki-laki yang menunda untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dari pasangannya itu tuh karena mungkin dianya malu tuh dalam artian wah aku kayak belum mapan. Minder. Belum mapan. Misalkan nih cowoknya SMA, sementara ceweknya udah kuliah lah gitu. Let's say S1 lah atau apa gitu. Malu nih ketemu orang tua kamu karena kamu kan S1 sementara gue SMA. Pekerjaan aku seperti ini sementara pekerjaan kamu seperti itu. Mungkin ada yang kayak gitu. Cuman kan kita nggak menutup kemungkinan Pak Cep ya. Kita masih bisa mengusahakan suatu hal yang bisa lebih dari itu setelahnya. Jadi kita ketemu dulu aja, ketemu ngomong baik-baik. Ya soal hasil nantilah belakangan gitu Pak Cep. Jadi seperti itu teman-teman. Dan jangan putus asa. Betul. Misalkan teman-teman entarnya kita kan nggak tahu, entah itu teman-teman entar dikucilkan atau kayak gimana. Ya udahlah. Ya itu mah urusan belakang. Tapi yang jelas kalau pasangan atau orang yang kalian tuju itu memang baik, itu nggak akan ngelihat dari segi itunya. Pasti dilihat dari segi effortnya dan tanggung jawabnya. Gitu. Terlebih kalau kalian cowok nih sama kayak kita. Gitu. Dulu juga kan gitu kan. Ya dulu juga gitu sempat datengin. Ini mah dulu tahun-tahun berapa gitu ya. Dulu sempat datengin ya walaupun mungkin endingnya nggak sesuai sama harapan. Tapi setidaknya di situ aku bangga. Aku mempunyai tekad dan keinginan yang nggak main-main. Betul. Jadi aku juga dulu sempat kayak nggak expect juga gitu ya. Aku bisa keluar kota, cuman nemuin satu orang yang dimana orang itu tuh belum pasti untuk masa depannya gitu. Dan makanya jadi masa depan aku tuh belum tentu ada di dia gitu. Tapi aku tuh sengaja aja gitu karena ya udah deh namanya juga ikhtiar atau usaha. Ya udah gasin aja dulu gitu. Walaupun ya mungkin endingnya mungkin dibilang pahit juga gitu ya. Tapi ya sudah itu emang bagian daripada hidup. Jadi kalau aku buka buku ya itulah ada lembar yang aku temuin. Dan lembar itu adalah lembar ya bisa dibilang lembar di mana aku di situ nggak diterima lah gitu. Yang nggak diterima mungkin kayaknya dia ada pilihan lain yang mungkin lebih dari aku. Gitu. Tapi it's okay, aku nggak masalah gitu. Aku bisa menerimanya mungkin setelah beberapa hari setelah dari itu aku mulai berpikir karena ya kalau emang dipaksain juga kan kasihan juga dianya gitu. Dan aku juga belum tentu gitu jadi masa depannya dia. Gitu. Jadi akhirnya ya udah legowo, ikhlas. Kita mulai menatap lagi ke depan, mulai lagi kita susun lagi anak-anak tangganya untuk mencapai life goals yang berikutnya. Betul. Jangan patah semangat setelah patah hati. Anjir tah nemu aja macamnya. Ya kan kita emang kayak gitu kan. Kita ngobrol kemana aja random, pasti ada nemu insight-nya. Itu. Jangan patah semangat setelah patah hati. Itu teman-teman.
Kamu tahu ini? Ini adalah minuman di mana coklatnya itu pure. Ya. Ini aku bikin sendiri. Barusan. Yeah. Ini aku bikin sendiri benar-benar dari coklat bubuk yang ori. Oh, iya. Dimana itu rasanya bakal pahit. Oke. Gitu. Setelah aku masukin gula, itu agak lumayan manis. Oke. Nah, makna dari itu adalah nikmati dulu si coklatnya ini, walaupun pahit, tapi ujung-ujungnya nanti makin bawah bakal kerasa manisnya. Cobain aja. Genius banget ya. Nikmati dulu sakit ya. Nanti kamu akan menemukan hal yang lebih baik lagi. Iya, minum. Itu teman-teman. Itu deh. Wah, gila macam. Entah kenapa. Kalau aku ngomongin soal percintaan itu semua kayak terbuka ya. Iya, terbuka. Gitu loh. Tapi ya emang seru sih. Iya. Emang seru sih kalau ngobrolin masalah percintaan kayak gini. Mungkin kita nggak menutup kemungkinan ya di selesai segmen ketiga ini, mungkin segmen keempatnya mungkin mengarah ke percintaan. Gitu. Bisa aja. Aku orang pertama yang sangat setuju. Tapi kita nggak tahu ya ntar gebrakannya yang lain. Iya. Nanti kita harus diskusi juga sama teman-teman yang lain, betul. Yang lain. Itu teman-teman. Kalau aku mah ya gasin aja gitu, gaskan aja. Ya. Karena seru lah gitu. Jadi ya tapi balik lagi. Atau mungkin ada teman-teman penonton juga yang mau request Pak Cep ya. Request, bukan request lagu ya. Request lagu ke radio. Mau request apa? Segmen mungkin. Iya ya, bisa aja. Nanti kirim aja di kolom komentar. Tapi sebelumnya kita iklan dulu ya bentar. Iklan dulu. Jadi teman-teman juga bisa sih untuk misalkan kalau punya saran tentang apa yang nantinya mau kita bicarain, kasih masukan aja sih, nggak apa-apa, gratis kok. Iya benar. DM, komen di Instagram, kita juga punya sosial media by the way. Teman-teman. Boleh. Itu boleh banget, malah aku suka juga kalau misalkan ada timbal balik ataupun feedback lah ya dari teman-teman pendengar atau penonton di sini gitu. Ya. Karena kalau kita saling terhubung itu ibaratin kita tuh kayak berteman ya, walaupun kita online gitu ya. Teman online kamu gitu. Daripada ke teman online nih. Itu enggak Oke, teman-teman. Kalau tadi kita bahas soal lawan mentalitas penunda. Nah, sekarang kita masuk ke poin start ugly, improve later. Tidak perlu siap 100% untuk memulai. Setuju banget. Setuju. Jadi versi jelek yang dikerjakan lebih baik daripada versi sempurna yang tidak pernah ada. Wah, itu tadi yang tadi aku ngobrolin. Yang tadi ya, pas kamu lagi pengen jadi YouTubers. Nah, jadi kan bisa kebilang itu dimulai dari device yang seadanya. Dalam artian mungkin persentasenya belum 100%, kesiapannya itu benar-benar matang. Tapi dengan cara kamu memanfaatkan device yang ada, gitu, terus kamu akhirnya take videonya itu, gitu. Walaupun mungkin dirasa ada yang mengomentari itu dan itu ternyata kurang mungkinnya dari sisi audionya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurutku kenapa aku tadi langsung bilang itu harus diapresiasi karena itu adalah sesuatu percobaan yang mantap. Betul. Percobaan yang mantap. Ya. Tapi kan next dari sana kan setelah adanya saran dari si penonton, kan jadi membangun inspirasi juga buat kita. Jadi kita tuh bisa mengukur apa aja sih yang kurang, yang nantinya bisa kita tambahin lagi di next kedepannya. Itu dia. Ya, jadi ya kalau dikomentarin kayak gitu ya jangan pada semangat, justru itu bagus aja. Membangun. Yang ngingetin. Iya. Teman-teman kayak gitu. Jadi pada nggak sama sekali teman-teman. Iya betul. Kalau itu tadi ya udah sempat kita ini ya, Pak Cep, udah sempat kita ulas. Mungkin selanjutnya kita masuk ke poin done is better than perfect.
Jadi selesai lebih penting daripada sempurna. Oh, itu juga sebenarnya sih udah teman-teman. Cuman apa namanya? Ini tuh sebagai apa ya? Kayak kalau di setiap teman-teman mungkin nonton video-video motivasi gitu ya. Oh iya. Terus teman-teman kan pasti suka nemu kayak quotes-quotes gitu. Iya, bersama saya Mary Riana. Ah, aku iya. lagi seneng sama Mbak itu. Mary Riana. Ya, aku lagi seneng sama Mbak Mary Riana itu karena motivasinya. Dan kadang juga ada suatu insight yang mungkin aku banget gitu ya. Masuk banget lah. Masuk banget gitu. Ya waktu itu mungkin pas lagi kebetulan aku lagi berada di posisi itu. Dan tiba-tiba scroll ya mungkin nggak langsung dapat sih, aku juga scroll dulu beberapa kali lalu akhirnya aku mendapatkan dan aku lupa apa itunya. Tapi yang jelas kalau aku merasa kayak down atau apa gitu, aku mencoba untuk nyari referensi atau pencerahannya gitu dari sana. Di samping aku berdoa sama yang Maha Kuasa, setelah itu aku ngambil apa ya, ngambil cara setelahnya gitu dengan cara ya aku melihat-lihat video-video yang motivasi kayak gitu. Nah, yang senada lah ya. Iya gitu, dan sorry teman-teman. Banyak juga sih, nggak hanya Mbak Mary Riana, yang lainnya pun juga aku masuk ya. Iya, dapat banyak masukan juga sih gitu dari motivator yang lainnya. Oke. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai untuk mencapai life goals-nya itu. Ya. Kalian bisa bertanya sama teman atau ya mungkin bisa juga secara online gitu. Kita baca-baca motivator atau apa. Ya lihat-lihat motivator gitu ya. Artikel. Kalau aku sih biasanya postingan-postingan gitu baca. Kayak postingan-postingan quotes yang gitu-gitu. Kebetulan dulu tuh jadi gini baca. Dulu tuh sering lihat postingan-postingan yang gelap-gelap tuh dalam artian kata-kata yang menyayat hati. Di saat diri lagi semangat, lagi baik-baik aja lah. Lagi baik-baik aja. Terus kamu baca yang kayak gitu. Nah, itu kenapa coba Pak? Karena dalam keadaan kita sedang baik-baik aja, kalau kita tuh ngerasa wah kayaknya lagi nggak diuji nih, kita harusnya takut Pak. Wajir ada ujian, takutnya sekalinya ketemu ujian itu bener-bener ambles dan bikin kita ngedown banget gitu. Itu makanya kenapa ya baca-baca yang kayak gitu jadi supaya jadi apa ya, sekaligus pengingat mungkin baca. Pengingat terus menjadikan benteng perisai buat hidup kita. Betul. Jadi semisalkan ada kejadian atau masalah yang relate dengan apa yang kita baca quotes yang gelap itu. Jadi kita tuh udah bisa udah bisa mengantisipasinya gitu. Betul, lebih ke arah situ teman-teman gitu. Karena itu juga mungkin berpengaruh dalam hal apa ya, teman-teman ini ketika ingin memulai satu rencana atau planning untuk kedepannya ya teman-teman juga harus ingat bahwa akan ada resiko-resiko di depannya nanti. Iya, di tengah perjalanannya nanti ya. Kita harus prepare juga teman-teman. Iya betul. Kayak gitu. Dan jadi gini. Kalau tadi itu kita bahas soal done is better than perfect yang mana tadi kita udah ulas juga teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke poin. Hari ini adalah kunci. Nah, jadi pada intinya jangan tanya aku bisa konsisten nggak hari ini jadi mungkin arahnya lebih ke ketika kita udah mulai nih udah mulai nih aksinya gitu. Wah aku bisa konsisten ya ke depannya. Nah jangan nanya kayak gitu. Iya. Ya tapi mungkin teman-teman bisa mulai bikin jadwal mungkin. Ya bener. Jadwal kayak misalkan teman-teman pengen tujuannya pengen olahraga, mencapai berat badan tertentu misalkan. Iya. Mungkin bisa di ini harinya untuk olahraga. Iya. Atau mungkin jamnya Pak Cep ya. Untuk mulai beraktivitas menjalankan hal tersebut gitu. Mungkin teman-teman bisa mengatur juga agar ya itu tadi supaya konsisten, terjadwal lah. Iya. Karena kalau nggak terjadwal gitu kita kadang-kadang suka jadi bablas, lupa
terus ngaco juga mungkin ya gitu, bisa aja gitu. Dan justru malah nggak akan nemu nantinya, nggak akan nyampe gitulah intinya mah ke tujuan teman-teman masing-masing gitu teman-teman. Dan ya apa ya, mungkin kalau teman-teman juga bisa ganti dengan sama satu hal yang apa ya, satu hal kecil gitu yang bisa teman-teman lakukan hari ini tuh misalkan apa gitu ya. Misalkan hal-hal kecil yang teman-teman belum pernah lakukan sebelumnya, terus tiba-tiba teman-teman ngerasa wah ini cocok nih jadiin habit gitu. Iya. Sebagai penunjang ke tujuan teman-teman, ya teman-teman juga bisa lakuin itu gitu. Iya, betul. Nah, ya mungkin kayak podcast ini juga lah teman-teman ya. Kita ada jadwal Rabu Sabtu itu untuk upload ya. Kenapa? Karena untuk membangun konsistensi ya, Mas. Membangun konsistensi. Konsistensi. Ya. Supaya YouTube-nya juga kenal anjir. Iya, betul gitu. Jadi kayak ini masuk hari Rabu Sabtu gitu. Jadi kalau menurutku tuh ya kalau misalnya kita udah mulai berjalan ya kenapa kita tidak dianjurkan, bahkan lebih baiknya dilarang lah gitu penggunaan kata-kata aku bisa konsisten gak ya gitu. Itu menurut aku itu adalah suatu hal yang apa ya, perbuatan sikap yang pesimis. Pesimis karena belum juga kita menjalankan, tapi kita udah berpikir terlalu jauh gitu. Padahal kan kita tuh belum tahu kan apakah si prosesnya ini mudah, apakah sulit, kan kita belum tahu. Mungkin kalau misalkan kita udah menjalaninya tapi ternyata sulit, ya ada wajarnya lah gitu. Kita itu bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa konsisten atau enggak ya. Tapi semuanya kembali lagi di niat awal kita. Biasanya ya, kalau niat awal kita tinggi, kencang, kuat, pasti mau rintangan seberat apapun juga pasti akan dijalankan. Walaupun mungkin harus terseok-seok jalannya, pincang, ataupun mungkin berdarah-darah juga mungkin ya untuk memperjuangkan life goals-nya ini. Tapi lihatlah, tapi kalian belum pernah ngelihat ya orang-orang sukses di sana juga kan. Mereka itu berawal dari proses yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan kalau kita tanya mungkin prosesnya seperti apa, bisa jadi itu jauh lebih berat daripada proses yang kalian jalani saat ini. Bisa jadi. Iya. Jadi nggak mungkin kalian tuh ngelihatnya orang sukses tuh wah enak ya. Sekarang bisa dapat fresh money gitu tiap hari, terus juga bisa party gitu segala macam. Cuman ya teman-teman nggak tahu sebelumnya tuh mereka habis ngapain. Prosesnya. Kan. Bahkan ada juga mungkin yang terlilit hutang. Banyak banget ya, akhirnya mungkin nggak sanggup menutupinya, lalu akhirnya dikejar-kejar debt collector mungkin atau gimana. Tapi setelahnya itu mungkin mereka mendapatkan suatu pemikiran di mana mereka bisa membalikan keadaan itu semua, lalu akhirnya dia bisa berjaya dengan kesuksesannya itu gitu. Itu bisa jadi kan kayak gitu. Ada tuh kemungkinan. Karena kan itu juga masuk ke dalam bab usaha ikhtiar gitu. Itu dia. Walaupun mungkin caranya dengan cara ya berhutang banyak mungkinnya gitu. Tapi ya itu adalah masuk ke dalam proses juga gitu. Dan ngomong-ngomong soal tingkat kesulitan Pak Cep. Ya mungkin banyak juga orang yang karena udah nemu wah ini bakal susah nih kalau buat buat dijalani gitu. Kayaknya nanti aku nggak bisa deh ngelanjutinnya gitu. Nah, saat ada di titik itu, supaya teman-teman semua bisa kembali termotivasi, yang paling mudah dijangkau untuk ngebangkitin semangatnya tuh kayak gimana sih Pak Cep? Kira-kira gitu. Ngebangkitin semangatnya. Ngebangkitin semangatnya. Kalau menurut dulu lah. Kalau menurut aku sih kayaknya kita mungkin ya kalau dari segi apapun itu apapun jenis life goals-nya, kita itu perlu ada pemantik dulu ibaratnya. Jadi kayak perangsang lagi. Ibaratnya itu kayak apa ya?
Untuk men-trigger. Ya, hal yang untuk men-trigger supaya kita itu di jalur motivasi. Jadi misalkan di dalam sektor usaha atau pekerjaan gitu ya. Kita lihatlah gitu orang-orang yang telah sukses di atas sana. Dan kita itu bisa menjadikannya sebuah panutan untuk membuat trigger. Jadi kayak memanipulasi diri, tapi manipulasinya hal yang positif. Jadi kita itu walaupun mungkin di dalam prosesnya itu kita mendapatkan hal yang mungkin entah malas atau masalah apapun itu, tapi dengan kita menatap ke depan di mana aku mau ke tujuan itu dan aku pasti bisa gitu ya untuk mencapai sana, ya itu tidak menutup kemungkinan itu tuh menjadi stimulasi lah, ibaratnya vitamin tambahan gitu. Ya vitaminnya untuk tetap agar kita itu tetap konsisten mencapai ke sana. Dan juga ini disclaimer ya, ini tuh bukan hanya hal tentang usaha atau pekerjaan, bukan tapi di sisi lain itu entah untuk mendapatkan pasangan atau kehidupan yang lebih layak lah ibaratnya gitu. Betul. Dan itu pun juga berlaku, sangat berlaku, karena kan bahkan Tuhan aja kan ngasih tahu ke kitanya, berusahalah dulu gitu. Kelak kalau misalkan usahanya baik ya insya Allah aku tolong gitu lah. Bener. Kalau Tuhan bilang ya kayak gitu. Jadi kita harus percaya itu. Tapi kita juga harus bisa konsisten dalam menjalankannya. Ya balik lagi gitu ya, soal usaha itu soal hasil itu belakangan gitu. Yang penting usaha kitanya seperti apa dulu. Kalau misalkan istilah kata kita ingin menjadi seseorang yang seperti apa gitu ya, entah mungkin kita punya influencer yang mungkin udah sukses gitu ya. Emang kita ngelihat dia mungkin dari segi dimana mereka udah profit, tapi kita belum lihat perjuangannya mereka tuh seperti apa. Sama halnya mungkin kita pengen mendapatkan pasangan yang kita idamkan, sama halnya dengan itu ya. Kalau misalkan kerjaan kita cuman sekedar ngeghosting doang di handphone, ngobrol doang tanpa adanya pertemuan atau effort lainnya untuk membuat dia yakin bersama kita gitu, ya itu nggak akan pernah kesampaian. Iya, nggak pernah kesampaian, kubur sama orang lain. Makanya ya walaupun mungkin cinta itu bukan perlombaan, tapi untuk mencapai ke sana kalian juga harus mempunyai usaha. Usahanya seperti apa gitu. Jangan ya kata dia tuh, ya aku juga ini usaha kok, cuman sekedar chatting doang mungkin di handphone. Nothing. Akan dilihat macamnya. Nggak akan dilihat. Mungkin cuman bertahan beberapa waktu doang. Setelahnya mungkin setelah bosan ya udah. Tinggal. Biasanya gitu. Jadi hal yang untuk men-trigger hal untuk mencapai ibaratnya hal untuk membuat kita konsisten ya. Kita lihat dulu aja life goals kita tuh arahnya kemana. Lalu kita pegang erat-erat. Tapi kita mulai nih dari sekarang, usahanya seperti apa. Masalah konsistensi ya diusahakan perlahan aja, jalan perlahan gitu. Untuk mencapai ke life goals yang kalian inginkan. Baratnya gitu. Buat kamu gimana? Kalau dari aku ini tuh kayak apa ya, harus butuh, kalau aku tuh ya ingatnya tuh suka ke seseorang yang lagi aku perjuangkan gitu. Misalkan aku nemu ada satu tingkat kesulitan nih, wah susah nih, bakal kedepannya bakal susah nih kayaknya, tapi anjir di belakang tuh ada istri sama anak nih, itu yang bakal dorong di belakang, jadi support system lah gitu. Support systemnya Pacep itu yang jadi penyemangat aku. Penyemangat ya, betul. Penyemangat. Nah selain itu juga masih ada hal-hal lain yang masih belum tercapai Pacep sebenarnya. Nah itu sebenarnya yang membuat aku tuh masih harus terus istilahnya berjuang berjalan lagi.
Mungkin kalau sekarang arahnya masih satu, mungkin nanti akan ada banyak arah yang harus dijalankan dengan bersamaan, Pak. Mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi kalau nemu tingkat kesulitan seperti apapun dalam proses kalian menuju ke tujuan kalian, ya kalian mungkin akan ngerasanya itu sulit, tapi kalian jangan lupa akan ada orang-orang di belakang kalian yang mensupport kalian, orang tua kalian, teman-teman baik kalian, sahabat, pasangan kalian, atau siapapun itu. Jadi jangan ngerasa capek sendiri. Betul. Gitu, karena kalau kayak gitu mah ya malah bikin jalannya buntu. Iya betul. Dan juga gini Pak Ari, sorry aku tambahin. It's okay. Kemarin tuh aku sempat diskusi diskusi sama seorang, terus akhirnya aku sempat bertanya hal yang mungkin bertanya sesuatu yang mungkin bisa dibilang bercanda, tapi menurutku itu ada makna yang besar. Kalau kalian mendapati life goal, mendapati usaha atau proses yang agak tricky atau agak sulit, kalian coba deh sistemnya kalian rubah dengan kayak gini. Ini analogi aja ya, contoh. 1 tambah 1 kan 2. 2 tambah 0 tetap 2. 2 kali 1 tetap 2 kan? 2 kali 1 tetap 2. 3 kurangi 1 itu tetap 2. Nah, kita analoginya gini, kita mau mencapai angka 2 itu. Tapi untuk mencapai ke angka 2 itu punya beberapa cara. Alternatifnya banyak. Ya. Jadi ketika kalian mendapati kesulitan di mana kalian mau mencapai si life goal tersebut, itu kalian harus punya beberapa planning A nggak bisa, coba planning B tetap, coba yang C, dan seterusnya sampai kalian bisa mendapatkan life goals yang dimana kalian inginkan. Kayak gitu. Iya gitu yang tadi. Jadi kata istilahnya mah banyak jalan menuju Roma. Iya benar. Ya, kalau kata Rasulullah mah belajar sampai ke negeri Cina. Bisa jadi. Benar. Sampai ke negeri Cina. Jadi belajar itu nggak hanya di lingkup kita aja gitu. Lingkup kita sekarang misalkan di sini di Bandung, di Indonesia, tapi kalian juga bisa belajar juga di mungkin ke yang lain, kota lain, gitu, negara lain gitu. Ya bisa juga. Gitu. Karena ya dengan belajar, dengan mungkin punya teman-teman baru juga Pak Jep ya. Itu juga bisa menambah insight baru juga gitu buat kita pribadi. Itu yang jadi mungkin penunjang kalian untuk sampai ke sana teman-teman. Betul. Mungkin buat terakhir Pak Cep. Kita mungkin tadi tuh udah termasuk kesimpulan juga Pak Cep ya. Iya sih benar. Yes it. Kesimpulan dari topik hari ini teman-teman. Nah, jadi mungkin akan banyak hal yang bisa kalian pelajari karena maksudnya kita sama-sama belajar lah di sini. Ya, teman-teman. Jadi nggak ada kita itu nggak ada ini untuk menggurui ya, karena kita juga sama-sama murid. Murid. Ya murid. Ya, kecuali guru gembul. Iya. Sama-sama belajar juga gitu sama teman-teman yang lain. Betul, bahkan guru gembul pun juga gembul dengan belajar. Betul. Iya. Dengan belajar akhirnya jadi gembul. Makan kali itu. Makan jadi gembul. Makan pelajaran. Gitu. Iya kan, kalau makan pelajaran akhirnya kita mempunyai wawasan yang lebih. Wawasan yang banyak. Itu. Dan wawasan juga tentunya akan bisa diturunkan ke mungkin nantinya ke teman-teman kalian, ke orang tua, ke keluarga, ke siapapun itu. Gitu. Jadilah intinya orang yang bermanfaat gitu. Pada saat kalian juga ingin menuju ke tujuan kalian. Jadi di perjalanan tuh kalian harus banyak belajar bermanfaat untuk orang. Betul, banyak juga membaca buku juga salah satunya gitu. Nah itu teman-teman. Oke, sangat seru sekali pembahasan kita hari ini, dan tentunya di episode selanjutnya kita masih dalam segmen yang sama teman-teman, dalam segmen life goals and juga resolusi gitu.
karena kebetulan di bulan Desember ini kita ada di penghujung tahun. Iya, betul. Ya, maka dari itu kita akan membutuhkan resolusi gitu untuk 2026 dan juga tahun-tahun berikutnya mungkin teman-teman. Betul. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari kita mungkin ya. Resolusi itu bukan hanya untuk tahun depan doang. Iya, tapi bahkan setiap hari harus punya resolusi. Setiap hari baru punya resolusi, bahkan mungkin untuk tahun-tahun ke berikutnya gitu. Ya. Kalian harus punya juga gitu tujuan atau arah hidup. Ya. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin pada saat ini kenapa tepuk tangan? Karena kan kita sudah sampai di akhir dari episode ini. Kita akan tutup dengan closing tentunya. Ya jadi gimana? Apa sih? Mungkin kalau kalian teman-teman di sini mungkin nggak sempat buka YouTube mungkin. Ya bisa aja ya kita ke Spotify ya. Asli teman-teman. Bener. Kita ada di Spotify teman-teman dan di sana tentunya teman-teman akan mendengarkan hal-hal yang beda daripada di YouTube ini teman-teman. Iya betul. Gitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga yang suka suka dengan format audio buat teman tidur kalian gitu kan. Ya itu biasanya cocoknya di jam 9 malam gitu kan. Atasnya menjelang tidur dengerin audio tuh kan kayaknya wah enak gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya. Kita tersedia juga di Spotify dan juga kita ada di sosial media juga nih teman-teman. Kita ada di Instagram. Kalian tinggal klik ya, klik lah pokoknya lah. Linktree yang ada di deskripsi daripada podcast ini di channel YouTube ini. Nanti kalian akan terhubung di beberapa platform yang tersedia. Itu teman-teman. Oke teman-teman, tentunya kita akan kembali hadir di channel YouTube ini dengan episode-episode bermanfaat dan berfaedah lainnya. Jadi berfaedah ya sekarang ya. Berfaedah dong. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin dari aku terakhir. Aku flu dan batuk. Aku Iwan Dombret. Kita kembali lagi di episode yang akan datang. Oke. Tetap stay tune aja di Start Panaska. Yes. Dan see you next time. Nanti ada dari host time ya. Oh, oke.